Ya. Oh, Bu Faizat belum ya. Kemudian ada Pak Asep Sutisna, ada Pak Asep Sutisna, ada Ibu Rizka, ada Pak Ari, ada ini tim ya, tim kita ya, Bapak Ibu nanti mudah-mudahan yang tahun lalu bisa bertemu dengan beliau, tahun ini juga bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan kegiatan dari program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia lebih bermanfaat, lebih baik lagi ke depan. Oke, mungkin Bapak Ibu masih ada waktu untuk menyapa Bapak Ibu yang lain mungkin dari Aceh mau menyapa di Papua, boleh di Kalimantan, boleh di Bima, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di grup ini terdapat 24 ya, 24 kabupaten kota atau daerah sasaran tingkat SD ya. Jadi ada dari Aceh Timur, kemudian dari Aceh Utara, Indragiri, kemudian dari Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara Barat, dan ada Papua juga dan Papua Barat. Jadi selamat atas keterpilihan Bapak Ibu semua yang mengikuti persiapan untuk kegiatan uji keterbacaan modul SD tahun 2020. Silakan Bapak Ibu untuk menyapa juga nggak apa-apa. Saya masih. Tapi kalau di saya berada di Jawa ya, ini sudah menunjukkan kalau misalnya mau ibadah sholat asar dulu juga nggak apa-apa karena agenda kita sebetulnya pukul 15 kita sudah bisa mulai. Tapi bagi di Indonesia kita pukul 15 ya. Ada yang apalagi nanti kan ada suara speaker. Ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk tidak tertinggal apapun informasi dari kami, dari panitia untuk mengikuti bagaimana persiapan-persiapan kita di dalam mengikuti uji keterbacaan modul program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia tingkat SD tahun 2022. Mungkin itu Bapak Ibu, saya selaku host juga di sini. Nama saya Ibu Gayus Trisanti Dewi. Silakan Bapak Ibu panggil saya dengan sebutan atau panggilan Ibu Gayus saja. Itu terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Salam semangat dari Sabang ya, dari Aceh, Sumatera, Jawa, mungkin ya dari Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan Papua serta Papua Barat. Salam sehat semuanya. Jangan saya menyebutkan mental, betul. Sama sekarang, jangkau. Berkejutan. Ya, itu tapi HP so mati. Itu nih mau nyala. Ada tuh Pak Ikanda itu mau buka mau tinggal ya ini mati. Ini sedikit kembali lagi harus Oke Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu ya Bu Anci, ini sudah masuk 56 peserta ya Bu Anci ya?
Bagi Bapak Ibu yang mungkin dari daerah sasaran itu gurunya ada yang belum masuk, silakan untuk dicolek ya, segera masuk ke room. Sudah karena 60 lebih. berapa? Oh 65. Oke. Yang ada terbelakang tadi kan. Mutkan dulu suara kita. 65. Jadi nanti sambil menunggu dari ketum ya. Nanti mungkin kita bisa dimulai dulu. Bagaimana Bu Anci? Untuk efisiensi waktu juga ya. Untuk efisiensi waktu. Jadi nanti kita akan dimulai dengan izin Bu Anci juga selaku ketua tim POP untuk POP. Silakan Bapak Ibu untuk kegiatan sore hari ini. Mungkin nanti ada ada Pak Asep ya. Pak Asep sudah siap ya. Asep Sutisna. Mohon maaf Bu Gayu. Iya. Ini hostnya siapa ya? Biar jadiin co-host dulu supaya bisa share screen gitu. Oke, co-hostnya silakan nanti ketum juga co-host juga ya. Nanti kan mungkin share screen juga. Ketum, kemudian Bu Anci, ada Bu Arifah sama Pak Asep ya nanti ya, co-host ya berarti ya. Nanti Pak Asep kan yang akan memandu sesi untuk bagaimana teknis pengisian instrumen uji keterbacaan ini. Bu Arifah di SMP. Oh, Bu Arifah. Oh, Bu Arifah di SMP ya. Nanti Pak Asep ya. Pak Asep ya. Oh ya, cukup Pak Asep aja ya. Pak Asep, Bu Anci, dan nanti kalau ketum mungkin ini silakan untuk dijadikan co-host. Ya. Oke, Bu Anci, dengan seizin Ibu, acara kita dimulai sekarang ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, dengan seizin Ibu Nur Syamsih ya, atau biasa kita panggil Bu Anci gitu ya. Rasanya nama itu tidak asing bagi kita ya, baik. Untuk siang hari ini, marilah kita bersama kita fokuskan kegiatan Zoom meeting kita dalam acara kegiatan persiapan uji keterbacaan program organisasi penggerak tingkat SD Ikatan Guru Indonesia tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik Bapak Ibu, marilah bersama pada pagi atau siang hari ini kita bersama menundukkan kepala sejenak dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama dalam keadaan sehat dalam bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu yang terhormat Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Bapak Danang Hidayatullah, kemudian yang kami hormati pula Ibu Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia, yang kami hormati Ketua Program Organisasi Penggerak tingkat SD, Program Organisasi Penggerak atau POPIG, Ibu Nur Syamsih, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta guru sasaran Program Organisasi Penggerak Ikatan Guru Indonesia tahun 2022 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022, kita bersama-sama di dalam ruang Zoom meeting ini, kita dapat bertemu dalam rangka acara persiapan uji keterbacaan modul Program Organisasi Penggerak Ikatan Guru Indonesia
tingkat sekolah dasar atau tingkat SD tahun 2022. Untuk sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan penanggung jawab POP Ikatan Guru Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu sambutan Ketua Tim Program Organisasi Penggerak Ikatan Guru Indonesia tingkat SD. Kemudian yang keempat, teknis pengisian instrumen uji keterbacaan, dan yang kelima adalah tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Marilah bersama-sama Bapak Ibu semuanya kita membaca basmalah agar kegiatan pada siang hari ini berjalan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Mari bersama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sambutan penanggung jawab POP Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah, pada siang hari ini belum bisa membersamai Bapak Ibu karena di ruang meeting di sebelah juga ada juga kegiatan yang sama, tapi nanti kita akan dibersamai oleh beliau juga. Jadi untuk selanjutnya yaitu sambutan Ketua Tim Program Organisasi Penggerak Ikatan Guru Indonesia tingkat SD, yaitu kepada Ibu Nur Syamsi, disilakan. Baik, terima kasih Bu Gayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu, Ibu Guru, dan dari Aceh sampai Papua. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Bapak Danang Hidayatullah, Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia Ibu Wafi, kemudian teman tim panitia pusat POP Ikatan Guru Indonesia, serta Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga kita semua bisa bertemu pada sore hari ini. Kalau di Makassar sudah sore ya Bapak ya. Saya kebetulan tinggal di Makassar. Atas izinnya sehingga kita semua diberi kesehatan, kesempatan dan bisa ketemu di sini meskipun di dunia maya. Insya Allah suatu saat kita akan ketemu di dunia nyata Bapak Ibu ya. Alhamdulillah pada sore hari ini tidak ada kata yang bisa saya sampaikan kecuali sangat syukur dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepala sekolah, guru sasaran yang terdiri dari 13 provinsi sasaran SD atau 25 kabupaten kota, mulai dari Citimur, Aceh Utara, Nagan Raya sampai Papua. Ya, jadi terima kasih banyak atas waktunya sehingga pada siang hari ini kita bisa ketemu di room yang kita banggakan. Tidak semua guru punya waktu, tidak semua guru sasaran bisa menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Olehnya itu, saya beri apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu guru serta kepala sekolah yang meluangkan waktunya. Nah, kali ini adalah bagian daripada persiapan tim POP Pusat Ikatan Guru Indonesia. Kita di tim pusat telah melakukan berbagai kesiapan termasuk instrumen, kemudian modul yang akan kita gunakan nanti. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan mereview atau melakukan uji keterbacaan dari modul yang telah dibuat oleh tim modul dari tim pusat POP IG. Jadi kenapa harus ada, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus ada di sini, kenapa kita digabungkan, kenapa tidak semua masuk di grup itu. Maka beruntunglah Bapak Ibu, dari sekian banyak ya, dari 692 guru sasaran SD POPIG yang terpilih adalah sekitar 70-an, dan dari 346 kepala sekolah, maka tidak semua
dipilih menjadi bagian dari tim uji keterbacaan. Jadi baik modul ataupun buku apapun itu terkadang ada miskonsepsi ya dari pembacanya. Jadi untuk itu perlu adanya uji keterbacaan atau review dari sampel yang kita pilih. Kalau SD sekitar 100 sampel. Nanti supaya kalimat-kalimat yang dianggap sulit dipahami oleh pembaca nanti dikritisi oleh teman-teman Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang ada di sini. Itu tujuan kami Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti pada saat kegiatan pelatihan penyegaran diklat POPIG, modul itu benar-benar dianggap layak. Jadi modul itu melalui beberapa tahap termasuk validasi dan sekarang adalah tahap terakhir setelah ada revisi dari Bapak Ibu tim uji keterbacaan, nanti tim penulis akan merevisi kembali. Jadi begitu berartinya Bapak Ibu sumbangsi pemikiran, waktunya yang meluangkan waktunya untuk ikut membaca modul tersebut dan mengkritisi nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Asep. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak perlu terlalu jauh memberikan sambutan. Nanti ada sambutan dari Ketum IGI yang seharusnya sambutan itu yang pertama sebelum saya, tetapi karena kegiatan yang sama saat ini berlangsung di room untuk SMP. Jadi kita bagi dua, ada SD SMP Bapak Ibu, karena tim POPIG itu mendapat bagian sebagai penyambung dari Kemendikbud untuk melakukan pelatihan atau diklat daerah sasaran. Kita dapat SMP dan SD, SMP 25 kabupaten kota dan SD 24 kabupaten kota. Ada kabupaten yang dapat 2, ada juga yang dapat 1. Maksudnya ada kabupaten misalnya Aceh Timur dapat SD SMP, sementara ada kabupaten contohnya Bima hanya dapat SD saja, tidak SMP. Nah, SD ini yang sangat variatif Bapak Ibu dan mengakomodir semua ya, hampir semua kabupaten. Jadi kita lebih banyak di 3T sebenarnya kalau SD. Bahkan kita sampai di Kerom di Papua, mungkin ada teman-teman di sini dari Kerom, hadir yang dari Kerom, ada dari Papua Barat, dari Tamrau. Ya, kebetulan tahun lalu saya sempat ke sana. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa ke tempat lain yang juga tidak kalah antusiasnya peserta di sana. Baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa POP kita ini berlanjut sampai 3 tahun. IGI berlanjut dari tahun 2021, 22 sampai tahun 2023 dan pesertanya tidak diubah. Tidak berubah, kecuali ketika peserta itu benar-benar mengundurkan diri, tapi tidak boleh diganti Bapak Ibu, karena nama-nama teman-teman di sini, kepala sekolah dan guru sasaran itu masuk di portalnya Kemendikbud, sudah dikirim semua oleh kami tim POP Pusat. Jadi Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta diklat. Jadi kalau tahun ini penyegaran dari tahun kemarin. Jadi modulnya sudah direvisi, revisinya lebih banyak Bapak Ibu ya. Ya saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan sebesar-besarnya karena meluangkan waktunya untuk hadir di sini, dan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di sini adalah guru sasaran dan kepala sekolah sasaran yang terpilih menjadi tim review dari modul kami. Alangkah bangganya kami ketika hasil dari review itu kami revisi kembali dan nanti akan digunakan modulnya di seluruh Indonesia, yaitu 24 kabupaten kota dari Aceh sampai Papua. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anci yang sudah menyampaikan bagaimana mungkin ya yang teman-teman dulu dari
dulu dikatakan ide atau apa ya, mungkin sekarang sudah berubah. Kemudian Bapak Ibu di sini sebagai peserta terpilih, alangkah bersyukurnya Bapak Ibu berada di ruang meeting ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya saya akan bergeser untuk menyiapkan Pak Asep nih, Pak Asep Sutisna. Halo Pak Asep. Halo. Oh, sudah ada Pak Asep ya. Aduh, ini sudah biru-biru ini ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum Pak Asep menyampaikan sesuatu, ada nggak yang menggunakan batik gigi pada siang hari ini? Ada? Selain kita mungkin ya, Bu Anci menggunakan batik gigi, Pak Asep juga menggunakan, saya juga menggunakan batik gigi. Ada? Oh, belum ada. Oke deh, terima kasih semuanya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Asep untuk menyampaikan bagaimana teknis pengisian instrumen uji keterbacaan modul untuk tingkat SD. Silakan Pak Asep. Terima kasih Bu Gayu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia serta jajarannya yang nanti akan masuk ya Bapak Ibu. Tim POPSD, ketua yang diketuai oleh Volumenya agak Ibu Anci. dibesarkan sedikit mungkin Pak Asep. Ya. Volumenya agak ditambahkan sedikit mungkin ya. Volume ya. Iya. Lembut sekali karena Pak Asep ini sangat lembut. Ya. Mungkin agak diperbesar Saya sedikit. coba pakai handsfree ya. Oke. Jelas Bu Anci. Bu Gayu. Ya sudah. Atau mungkin laptop saya ya. Tapi sudah jelas sudah. Ya. Bu Gayu sebentar, Ketum sudah masuk room sepertinya. Oh sudah masuk ya? Iya. Coba. Oke. Apakah Ketum diberi kesempatan dulu? Iya. Ya. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Pak Ketum. Pak Danang sudah berada di room ya? Oke, mungkin di spotlight Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, baik Pak Ketum, mohon izin tadi sebelum Bapak menuju ke room ini, tadi Bu Anci sudah menyampaikan sambutan sebagai ketua tim di tingkat SD. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu sambutan penanggung jawab program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Bapak Danang Hidayatullah. Pada beliau disilakan. Terima kasih Bu Gayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkegiatan dan tentu saja hadir di pertemuan secara daring siang menuju sore hari ini. Yang kedua, salawat serta salam pada Nabi besar Muhammad SAW yang tentu saja memberikan banyak pencerahan dan jalan sehingga kita masih berada di jalan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu. Saya ingin mengucapkan pertama terima kasih kepada Ketua Tim Program Organisasi Penggerak Tingkat Sekolah Dasar Ibu Nur Syamsi beserta panitia yang sudah mengundang kami dan juga tentu saja mengundang para Bapak Ibu guru yang hadir di kegiatan sore hari ini dalam rangka memastikan bahwa modul yang akan kita gunakan untuk kegiatan penyegaran pada program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia tahun 2022 ini berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu, teman-teman guru yang hadir di pertemuan secara daring pada sore hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dalam rangka
kita mengkoordinasikan, mengkomunikasikan bagaimana mungkin nanti ada pengarahan dari narasumber dari Pak Dr. Asep tentang uji keterbacaan modul. Program organisasi penggerak sudah kita jalankan sejak tahun 2021 dan ini adalah program yang kita sebut dengan program gotong royong. Bagaimana kita bisa membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi para guru yang muaranya adalah 3M, yaitu murid, murid, dan murid. Program organisasi penggerak tahun 2022 kita awali dengan tahapan demi tahapan sebelum kita melaksanakan kegiatan penyegaran di tahun 2022 ini. Salah satunya adalah uji keterbacaan modul yang tadi saya sampaikan, tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa seluruh peserta memahami isi bacaan dan juga modul yang kita sajikan, modul yang berkualitas. Saya ingin menginformasikan bahwa modul-modul yang kita akan ujikan adalah modul-modul asli buatan Ikatan Guru Indonesia yang memfasilitasi teman-teman yang memang ahli di bidang modul dengan menangkap atau mengakomodasi kemampuan teman-teman lain dan juga pengetahuan, pengalaman, praktik baik yang ada. Sehingga kita harapkan dengan uji keterbacaan ini dapat menambah keyakinan dan kekuatan kita bahwa modul yang akan kita gunakan benar-benar sudah siap dan dapat dipertanggungjawabkan. Mohon doanya juga dari Bapak Ibu peserta untuk kegiatan kelancaran program organisasi penggerak di tahun 2022. Sinergi, kolaborasi, kreativitas, inovasi adalah hal-hal yang kita perlu berdayakan selain tentu saja kita membuka pikiran kita terhadap perubahan. Kita ini adalah guru dan guru dilahirkan dan ditakdirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Guru yang maju adalah guru yang bisa bukan saja bergerak tapi juga menggerakkan untuk kebaruan. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Tentu saja kerjasama dan komitmennya kami sangat apresiasi dan salam sehat dari kami, pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian terima kasih Bapak Danang Hidayatullah selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia dan selaku penanggung jawab juga program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia yang merupakan amanah dari Kemendikbud. Mudah-mudahan Ikatan Guru Indonesia tetap bergerak demi tercapainya pendidikan yang lebih baik untuk murid dan murid. Selanjutnya mohon izin Ketum untuk teknis pengisian instrumen uji keterbacaan nanti yang akan memandu adalah beliau Bapak Asep Sutisna. Kepada Bapak Asep silakan untuk membersamai Bapak Ibu guru hebat dari Aceh sampai Papua. Silakan Pak Asep. Iya, terima kasih Bu Gayu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Bapak Danang Hidayatullah yang telah membuka serta membersamai kita semua di room ini, tim POPSD, yaitu persiapan uji keterbacaan modul POP tingkat SD. Kemudian tim POPSD, Ibu Ketua, Ibu Anji, Bu Gayuh dan tim, serta Bapak Ibu peserta uji keterbacaan modul POP IGI tingkat SD yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat hidayahnya. Di sore hari ini kita bisa bertatap maya ya secara virtual melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari tim POPSD, saya dari uji keterbacaan, dari tim instrumen, izin menyampaikan mungkin di grup ya, di grup uji keterbacaan SD, apa sih yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama kan Bapak Ibu direkomendasikan ya, tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Anci, direkomendasikan oleh fasilitator daerah masing-masing, dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih hanya 2 orang ya dari setiap daerah kalau nggak salah gitu, 2 orang yang bisa terpilih menjadi responden uji keterbacaan ini. Kemudian Bapak Ibu mengisi komitmen ya, yang kedua mengisi komitmen yang setelah di-share di grup juga, sebagai Bapak Ibu kebersediaan komitmen Bapak Ibu untuk mengisi uji coba uji keterbacaan modul POP ini. Kemudian yang ketiga nanti Bapak Ibu akan kami share instrumen serta modulnya. Ini seperti izinkan saya men-share screen-nya. Sebentar Bapak Ibu, sudah terlihat ya Bu Gayu? Nah, ya, penjelasan instrumen uji keterbacaan modul ini tujuannya atau pendahuluannya itu Bapak Ibu untuk mengetahui tingkat keterbacaan suatu teks. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Danang ya. Maka diperlukan adanya uji keterbacaan. Melalui uji keterbacaan ini kelak dapat dilihat apakah teks perlu diperbaiki atau tidak agar teks benar-benar menjadi alat komunikasi yang efektif antar penulis dengan pembaca. Jadi nanti akan digunakan oleh seluruh peserta apakah modul ini layak atau tidak, ataupun ada yang mau diperbaiki nanti dari uji keterbacaan ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini adapun tujuan uji keterbacaan ini. Uji keterbacaan ini adalah dilakukan menguji beberapa hal. Apa saja yang diuji keterbacaannya? Yang pertama, ada suara ya, ada suara. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari aspek materi, yang pertama ada 9 pertanyaan Bapak Ibu. Menjawabnya semua ya, tidak gitu ya. Dan 9 catatan. Nanti saya akan tunjukkan instrumennya seperti apa gitu. Kemudian penyajian, dari aspek penyajian ada 5 pertanyaan dan 5 catatan gitu. Jika ada perbaikan atau ada masukan di halaman berapanya disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tampilan. Dari aspek tampilan ada 4 pertanyaan dan 4 catatan. Kemudian dari aspek bahasa ada 3 pertanyaan dan 3 catatan. Nah, Bapak Ibu, tekniknya di sini Bapak Ibu termasuk ke yang SD ya, jumlah sampel ya 74 orang gitu Bapak Ibu. Dari semua peserta ada 1038 orang. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tautan untuk instrumennya, nanti saya share di chat www.ig.or.id instrumen keterbacaan SD. Kemudian ini tim instrumen untuk SD, saya sendiri, nama saya Asif Sutisna. Kemudian untuk tim SMP ada Bu Fafa. Kemudian Bapak Ibu saya akan share contoh dari ataupun modul yang akan Bapak Ibu uji keterbacaan. Di sini sebentar. Nah, ini modulnya Bapak Ibu. Modul yang akan digunakan sebagai uji keterbacaan ini modul penguatan literasi, numerasi, dan profil pelajar Pancasila jenjang SD. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Flipbox seperti ini. Dan mohon Bapak Ibu, karena ini belum final ya, untuk tidak disebarluaskan dulu, karena nanti menunggu
menunggu perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan dari Bapak Ibu. Modulnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang satu mungkin bisa buka untuk modulnya seperti ini, dan satu lagi membuka instrumen supaya disesuaikan dengan apa yang diminta dari instrumen tersebut. Nah, ini modulnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik-klik aja yang ada di tanda panah yang seperti ini Bapak Ibu. Di HP juga bisa dibuka, kemudian di laptop juga bisa dibuka. Itu untuk yang modulnya. Kemudian untuk yang instrumennya Bapak Ibu, instrumennya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ada instrumen uji keterbacaan modul untuk jenjang sekolah dasar. Pastikan Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima adalah modulnya untuk SD dan instrumen uji keterbacaan untuk SD. Di sini petunjuknya Bapak Ibu apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama di sini, mohon maaf. Di sini ada petunjuknya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengisi ada petunjuknya. Yang pertama, bentar, ada suara ya. Yang pertama Bapak Ibu, instrumen ini dibuat untuk mengukur keterbacaan dan keberterimaan modul jenjang SD yang telah disusun dan akan dipergunakan untuk kegiatan program organisasi penggerak POPIG tahun 2022. Modul ini akan dipergunakan untuk 24 daerah sasaran dengan peserta 692 guru dan 346 kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, modul ini kami mengharapkan Bapak Ibu menguji keterbacaannya dengan komitmen dan sungguh-sungguh, karena hasilnya modul ini masukannya sangat berarti untuk perbaikan modul yang akan dipakai atau akan dipergunakan oleh 692 guru dan 346 kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Petunjuknya yang pertama Bapak Ibu, baca modul secara cermat halaman demi halaman. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang pertama baca dulu halaman demi halaman, tandai halaman yang menurut Bapak Ibu perlu diperbaiki gitu. Perlu diperbaiki atau dikomentari ya. Kemudian setelah tadi membaca halaman demi halaman, setelah menandai ini halaman ini saja gitu ya. Ditandainya cukup di kertas, mungkin Bapak Ibu sambil membuka-buka flipboard tadi, di kertas ditandai halaman ini gitu, perlu dikomentari gitu ya. Kemudian isikan temuan yang ada melalui form ini, isikan halaman dan di mana kesalahan yang ditemukan. Jangan lupa Bapak Ibu memasukkan halamannya supaya nanti tim modul, tim kami bisa mudah memperbaikinya. Misalkan dari Ibu Nora Ernanda memberikan masukan di halaman 15, tulis halaman 15 misalkan. Halaman 15 apa kekurangannya atau masukannya atau yang harus diperbaikinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu setelah mengisi, tuliskan juga saran usulan perbaikan di tempat yang sudah disediakan. Nanti akan ada di kolom yang keduanya Bapak Ibu ya, di form yang keduanya. Kemudian Bapak Ibu, pengisian instrumen ini wajib diselesaikan atau deadline-nya sampai besok Bapak Ibu, hari Kamis. Hari Kamis 12 Mei pukul 23.59. Jadi ada waktu hari ini, mungkin kalau malam ini sempat Bapak Ibu, dan besok Bapak Ibu hari Kamis jam 23.59 nanti akan otomatis tertutup untuk instrumen ini. Nah, ini Bapak Ibu sebagai gambaran bahwa instrumen ini yang pertama ada 4 aspek Bapak Ibu, enggak banyak-banyak pertanyaannya, hanya 21 pertanyaan. Pertanyaan wajib Bapak Ibu dan 21 pertanyaan opsional. Enggak nyampe ratusan, enggak nyampe puluhan gitu Bapak Ibu, enggak nyampe di atas 40 atau 50 gitu Bapak Ibu ya.
di aspek materinya ada 9 pertanyaan dan 9 catatan. Aspek penyajiannya tadi ada 5 pertanyaan dan 5 catatan. Kemudian di aspek tampilannya ada 4 pertanyaan dan 4 catatan. Kemudian dari aspek bahasa ada 3 pertanyaan dan 3 catatan. Seperti itu Bapak Ibu. Totalnya 21 pertanyaan wajib dan 21 pernyataan opsional untuk penjelasan dan catatan. Nah, ini Bapak Ibu identitas di sini diisi Bapak Ibu ya. Untuk di identitas ini tidak menyebutkan nama Bapak Ibu karena sudah ada di komitmen yang Bapak Ibu isi sebelum mengisi ini gitu Bapak Ibu ya. Jenjang, cukup jenjang masukan Bapak Ibu, jenjangnya memastikan bahwa yang Bapak Ibu itu adalah jenjang SD gitu. Jangan sampai tertukar dengan SMP gitu. Ini hanya memastikan bahwa jenjang yang Bapak Ibu uji keterbacaan ini adalah jenjang SD ya. Gitu. Kemudian mampal yang diampuh ini kan di di SD itu guru kelas ya. Kalau guru kelas 1 sampai 6 dipilih aja, tinggal memilih nomor 1 guru kelas atau guru PAI atau pendidikan agama atau PAK pendidikan agama Kristen bisa di nomor 2. Terus PJOK nomor 4 bahasa Inggris atau lainnya misalkan jika tidak tertera di sini. Kemudian Bapak Ibu masukkan juga asal instansi Bapak Ibu. Masukkan asal instansi Bapak Ibu misalkan SDN gitu. SDN apa gitu atau SDS sekolah dasar swasta gitu. Kalau SDN mana gitu. Cukup nama instansinya aja Bapak Ibu ya. Kemudian kabupatennya, asal kabupatennya Bapak Ibu ketik ya. Kabupaten apa gitu. Payakumbuh ataupun Inhil, Indragiri Hilir dan lain-lain gitu Bapak Ibu ya. Kemudian provinsi Bapak Ibu di sini provinsi tinggal memilih ada 34 provinsi Bapak Ibu nanti tinggal pilih dari provinsi mana saja nanti akan terdeteksi sendiri. Kemudian Bapak Ibu setelah itu usia Bapak Ibu di sini ada rentang usia ya. Rentang usia ada kurang dari 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50 atau di atas 50 tahun. Nah, ini Bapak Ibu harus diisi. Kemudian jenis kelamin Bapak Ibu ya. Tadi jenis kelamin misalkan wanita atau pria. Itu Bapak Ibu dari dari identitas responden. Kemudian ini Bapak Ibu aspek materi. Saya terangkan sedikit Bapak Ibu ya. Aspek materi tadi yang disampaikan ada 9 pertanyaan. Nomor satunya Bapak Ibu di sini nomor 1 sampai 9 Bapak Ibu ya. Nah, 1 sampai 9 pertanyaan khusus untuk aspek materi. Tapi ada 9 lagi opsional Bapak Ibu ya. Sebentar biar di mute dulu. Ada 9 opsional Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya nomor 1. Dari semua Bapak Ibu telah membaca modul POPSD ini. Kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan nomor 1. Tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, bias gender, dan nilai penyimpangan lainnya. Bapak Ibu tinggal jawab iya atau tidak. Jika tidak, berarti jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Jika iya, berarti jawabannya tidak. Karena di sini ada jika jawaban tidak, sebutkan pada halaman berapa. Misalkan contoh ini Bapak Ibu ya, ada sara. Misalkan halaman 12 misalkan. Wah, ini ada sara nih. Catatannya di sini tulis Bapak Ibu di teks panjang yang ini nih. Di teks panjang yang ini tulis Bapak Ibu halaman, ada contohnya di sini Bapak Ibu, halaman 12 misalkan. Catatannya mengandung sara tentang agama tertentu misalkan gitu Bapak Ibu ya. Ini di nomor 1 Bapak Ibu. Nah, di sini ada penjelasan kecil Bapak Ibu untuk menjelaskan dari nomor yang butir dari instrumen tersebut. Kemudian Bapak Ibu kalau jika Bapak Ibu menjawab ya, ini tidak harus mengisi untuk opsional yang dengan ini bawahnya ini Bapak Ibu di nomor 1 kan ada pasangannya gitu. Nah gini.
kalau jawabannya ya. Kalau tidak baru ada di sini Bapak Ibu. Itu nomor 1. Nomor 2 Bapak Ibu tidak mengandung unsur politik. Kalau tidak mengandung unsur politik, jawabannya ya misalkan. Ya. Ini Bapak Ibu kami buat positif semua ya. Jadi butir pernyataannya positif semua. Jadi kalau tidak mengandung unsur politik, ya berarti tidak bisa Bapak Ibu tidak usah melanjutkan yang masukannya atau tambahannya gitu Bapak Ibu. Jika jawabannya tidak, Bapak Ibu memasukkan di sini. Misalkan contohnya unsur politik, di sini ada penjelasannya. Materi pada modul mengandung unsur yang dapat mengiring opini publik terhadap suatu pandangan politik seperti nama partai politik atau dan atribut politik seperti bendera, simbol lainnya. Misalkan Bapak Ibu di modul itu menemukan gambar suatu partai, menemukan lambang suatu partai. Nah, Bapak Ibu jawabannya di sini tidak. Ya, Bapak Ibu, jawabannya tidak. Sebentar, ini di mute dulu. Jawabannya tidak. Kemudian Bapak Ibu tulis halamannya. Misalkan halaman 38. Catatannya Ibu masukkan di situ ada gambar nama partai tertentu atau partai bendera suatu partai misalkan. Nah, itu jadi nanti tim modul akan memperbaiki yang Bapak Ibu temukan gitu ya. Misalkan Bu Silvia menemukan di sini di modulnya tersebut ada gambar bendera partai politik. Masukkan halaman berapa, kemudian catatannya apa. Sehingga tim modul nanti untuk memperbaikinya lebih mudah dengan adanya catatan-catatan yang dari Bapak Ibu masukannya. Kemudian Bapak Ibu nomor 3 di sini tidak mengandung iklan. Nah, Bapak Ibu misalkan ada gambar odol tertentu misalkan Bapak Ibu atau gambar minuman tertentu. Nah, Bapak Ibu menemukan di halaman berapa? Ya. Tulis halamannya berapa, halaman 15, halaman berapa, nanti catatannya ada produk tertentu yang tertera di dalam modul tersebut gitu. Nah, itu Bapak Ibu, ini salah satu contoh di materi. Bapak Ibu nanti bisa dibaca. Kami akan share Bapak Ibu ya. Kemudian di aspek penyajian Bapak Ibu, saya kasih contoh di aspek penyajian sistematika penulisan Bapak Ibu. Nomor 1 sistematika penulisan, penjelasannya konsistensi dan keruntutan kelengkapan kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan rangkuman dalam kegiatan belajar. Ada nggak Bapak Ibu runtut? Ya, ada nggak konsistensi? Kan ada bab-babnya gitu Bapak Ibu atau subbabnya. Konsisten nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan konsisten, jawabnya ya gitu ya. Kalau tidak, mungkin ada yang kelewat satu ataupun ada yang tidak runtut, Bapak Ibu jawab tidak. Jawaban tidaknya beri catatan Bapak Ibu. Catatannya halaman berapa? Misalkan halaman 17, tidak runtut misalkan tentang apa di situnya. Tentang gambarnya atau daftar isinya atau kelengkapan dari penulisan tersebut gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nomor 2-nya, alur jalan modul disajikan dengan sederhana, runtut dan utuh. Ini Bapak Ibu penjelasannya mudah dipahami terkait antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dan cerita lengkap mulai dari awal hingga akhir. Jika alurnya atau jalannya modul ini mudah dipahami, Bapak Ibu jawab iya. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami atau tidak dipahami sama sekali, Bapak Ibu jawab tidak dan berikan masukan. Seperti itu Bapak Ibu, berikan masukan. Jangan lupa Bapak Ibu halaman gitu ya, supaya mudah nanti masukan Bapak Ibu kami perbaiki gitu dari tim modul. Itu Bapak Ibu dari tim penyajian, dari aspek penyajian. Yang selanjutnya yaitu dari aspek tampilan Bapak Ibu. Aspek tampilan
Di sini nomor 1 contohnya sampul modul menarik dan sesuai isi modul. Penjelasannya, sampul modul seperti judul modul, nama pengarang, logo penerbit, dan ilustrasi sampul memiliki kesatuan yang harmonis sehingga menarik untuk dibaca. Ilustrasi dan penggunaan huruf dalam sampul harmonis dengan isi modul. Nah, Bapak Ibu, sampulnya menarik enggak gitu? Kalau menarik, jawab iya. Kalau tidak, mungkin ada masukan. Baiknya misalkan warnanya diganti warna apa? Atau terlalu terlalu cerah dan lain-lain. Banyak lah Bapak Ibu ya yang ditemukan oleh Bapak Ibu misalkan. Atau di sini misalkan logo penerbitnya atau POP-nya kan ada logo POP-nya kurang kelihatan ataupun warnanya kurang mencolok misalkan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu beri masukan. Jawabannya tidak, halamannya berapa? Kalau sampul di halaman depan gitu Bapak Ibu ya. Lalu catatannya apa? Nah, insya Allah nanti masukan-masukan Bapak Ibu akan kami terima dan kami olah kembali untuk perbaikan modul ini. Kemudian Bapak Ibu nomor 2, ilustrasi menarik, seimbang, santun, sesuai dengan sasaran peserta dan dapat mendukung isi modul. Nah, ilustrasi yang disajikan menarik, keseimbangan antara gambar dan bidang halaman, gambar dan teks. Nah, ilustrasinya menarik Bapak Ibu, gambar-gambar yang ada di dalamnya dan seimbang gitu. Serta santun gambarnya gitu, tidak ada yang keluar dari norma-norma seperti itu Bapak Ibu. Jika iya, jawab iya gitu. Kalau ada yang sedikit yang misalkan kurang santun ataupun kurang seimbang, kurang menarik, Bapak Ibu jawab tidak. Jangan lupa juga sampaikan halamannya serta catatannya apa. Itu Bapak Ibu dari aspek tampilan. Yang terakhir adalah dari aspek bahasa Bapak Ibu ya. Dari aspek bahasa ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebentar di mute dulu. Nah, oke. Dari aspek bahasa, yang pertama bahasa dalam kurung kosakata dan istilah yang digunakan sederhana, komunikatif, dialogis, dan informatif. Penjelasannya, bahasa yang digunakan berupa kata dasar, kata yang sesuai dengan lingkungan, misalkan Bapak Ibu ya. Artinya tidak menjelimet gitu Bapak Ibu ya, kata-katanya sederhana gitu disampaikannya, mudah dipahami oleh semua kalangan. Artinya kalangan guru ya, kalangan guru SD atau kepala sekolah SD gitu Bapak Ibu ya. Komunikatif gitu, mudah dicerna ya sama kita. Kemudian dialogis yang pembacanya itu, dan informatif, memberikan informasi tentang isi modul tersebut. Jika iya jawab iya, jika tidak Bapak Ibu tulis tidak, klik tidak, kemudian tulis halamannya, halaman berapa, dan berikan catatan. Itu Bapak Ibu dari bahasa. Di sini juga tidak mengandung kata atau kalimat yang tidak santun Bapak Ibu, sama seperti itu. Bahasa yang digunakan tidak patut dicontoh, melanggar nilai dan norma. Bapak Ibu sampaikan, jika menemukan itu jawab tidak, kemudian tulis halaman serta berikan masukan atau perbaikannya. Kemudian Bapak Ibu, penulisan materi sesuai dengan bahasa baku, penulisan materi sesuai dengan ejaan yang disesuaikan dengan EBI Bapak Ibu ya. Ejaan bahasa Indonesia disampaikan dengan lugas. Jika iya diklik iya, kalau tidak dikliknya tidak, kemudian berikan catatan serta halamannya pada instrumen tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi alurnya sangat mudah Bapak Ibu. Yang pertama, kalau yang Bapak Ibu yang sudah berpengalaman mungkin pasti di sini ada yang sudah berpengalaman ikut di kementerian sebagai uji keterbacaan ataupun di Pusmenjar dan lain-lain, atau di tempat lain, mungkin Bapak Ibu sudah tidak tidak asing lagi gitu dengan uji keterbacaan ini. Jadi memadukan, Bapak Ibu buka dulu modulnya nanti kita akan share Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu baca halaman demi halaman, kalau ada masukan dicatat dan nanti dimasukkan ke dalam instrumen sebagai perbaikan kami untuk menyempurnakan modul ini. Itu mungkin Bapak Ibu sekilas penjelasan dari saya tentang bagaimana teknis untuk uji keterbacaan modul POP IGI tingkat SD. Saya kembalikan kepada Ibu Gayuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Asep Sutisna ya. Kalau saya panggil beliau biasanya Pak Tisna ya. Oke. Maaf, Suaranya hilang. Suaranya hilang Bu Gayu. Hilang suaranya. Suaranya hilang, Bu Gayu. Maaf Halo, Bu Gayu. Bu Gayu, suaranya hilang. Oh, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Aduh, ya tadi belum saya klik ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep Sutisna yang sudah memberikan arahan, kemudian bagaimana petunjuk teknis ketika Bapak Ibu mengisi atau memberi komentar-komentar terhadap modul kita, yaitu yang tingkat SD. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa Pak Asep Sutisna adalah menjabat sebagai Direktur Riset di Pengurus Pusat di Ikatan Guru Indonesia. Wow, sangat luar biasa ya Pak Asep ya, Bu Anci ya. Ya, Pak Asep adalah sebagai Direktur Riset di Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, dari yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, pasti Bapak Ibu juga mempunyai beberapa pertanyaan-pertanyaan. Aduh, gimana ya? Dan di menit awal, tadi saya juga sudah melihat ada beberapa yang sudah raisen ya. Ada mungkin dari Aceh, dari mana sudah saya tulis semua. Mungkin inilah saatnya, atau mungkin kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mungkin tanya jawab apa yang mungkin belum tahu, belum paham, atau belum mungkin belum dimengerti. Dan saya berikan kesempatan yang pertama untuk Ibu Ani Golung. Nah, ini Ibu Ani Golung, silakan mungkin untuk on cam juga. Pak Asep, mana Pak Asep? Mungkin ini ya, yang dari pertama sudah raisen ini. Ini mau tanya apa sebenarnya? Karena ya, beliau sudah raisen, tapi belum ada belum ada materi yang sudah disampaikan, tapi sudah raisen dulu. Silakan Bu Ani Golung dari SD Impres mana ini ya? Mungkin untuk on cam ya. Silakan Bu Ani. Halo, Bu Ani. Atau Bapak ya? Oh, Ani Golung. Oh, berarti Bu mungkin sedang tidak ini ya. Oke. Bapak Ibu, sebelum Bu Ani Golung bersama kita, perlu saya ingatkan juga bahwa di kolom chat sudah ada daftar presensi. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi itu sambil mengikuti arahan atau apapun yang akan disampaikan oleh Pak Asep. Silakan. Untuk selanjutnya, karena Bu Ani belum bisa membersamai kita di sini, saya akan beri kesempatan kepada yang namanya Oppo. Aduh, kenapa Oppo ya namanya ya? Tolong ya Bapak Ibu, mungkin diganti, di rename ya namanya ya. Dari tadi nomor 2 Oppo nih. Mohon maaf saya menyebutkan merek ya, tapi Bapak Ibu silakan untuk merename atau mengganti nama ya Bapak Ibu. Nama, kemudian dari kota atau kabupaten mana ya. Jadi kita bisa menyapa Bapak Ibu, mungkin dari Bu Arita Rahma dari SD Impres mana misalnya begitu ya. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini siapa Bu Ani? Halo? Halo? Suaranya tidak terdengar. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya beri kesempatan deh yang Bu Irawati nih, Bu Irawati sudah resen juga. Silakan Bu Irawati, sebutkan dari SD mana, dari kota atau kabupaten mana, provinsi mana. Silakan Bu Irawati. Oke, silakan Bu Ira. Boleh kan daftar hadir ya, nampak Saulau. Oh iya. Oke. Bu Ira tadi sudah resen, mungkin mau menanyakan apa, silakan, nanti akan dijawab oleh Pak Asep ya, silakan. Wow, mungkin terkendala jaringan ya, terkendala
kendala jaringan atau apa mungkin ya? Iya. Oke. Ini yang sudah bisa masuk lagi suaranya mungkin yang bisa terdengar oleh saya, Pak Asep dan Bu Anci mungkin. Ada siapa ya ini ya di sini ya? Kalau di kolom chat tadi. Oh ya, silakan. Silakan Bu, langsung aja Bu, sebut nama dan dari daerah mana. Langsung ya Bu ya. Halo, Bapak Ibu. Iya, ini mungkin terkendala jaringan atau suaranya ya? Sepertinya Bu Irawati mau menanyakan sesuatu tapi jaringannya sepertinya. Iya, Bu Irawati, ada siapa ini tadi ya? Bertanya Ibu. Oh iya, silakan Pak. Izin Pak bertanya Ibu. Iya, silakan Pak Supriyanto, sebutkan nama dan dari daerah mana Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanto SPDI, asal sekolah PT SD Negeri 27 Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Yang saya mau tanyakan di sini Ibu, tujuan utama yang kita harus capai dalam program POP IG itu apa? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara program POP dengan program PSP dan apa tujuan utama masing-masing yang kedua? Cuman itu Bu yang saya bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Mungkin silakan Ibu Anci yang akan menjawab dahulu. Silakan Bu Anci. Baik, terima kasih Bapak Supriyadi ya. Supriyanto. Jeneponto. Ya, terima kasih Pak Supriyanto. Jadi singkat ya Pak. Tujuannya adalah peningkatan kompetensi guru yang nanti outputnya ke peningkatan kompetensi peserta didik. Itu tujuannya. Nah, pada dasarnya PSP dan program sekolah penggerak dan POP itu sama-sama program dari kementerian. Ya, tujuannya otomatis sama, peningkatan kompetensi. Bedanya adalah kalau PSP penganggaran langsung dari Kemendikbud ke sekolah sasaran. Kalau program organisasi penggerak, organisasi diberi ruang, diberi peluang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, melakukan diklat, ya, sesuai dengan praktek-praktek baik yang pernah dilakukan oleh ormas tersebut, organisasi tersebut. Nah, nantinya arahnya sama dengan PSP peningkatan kompetensi, tetapi materinya otomatis sedikit berbeda. Kalau IG, ya jadi setiap ormas itu berbeda, ya, strateginya berbeda. Kalau IG ini kita fokus ke literasi numerasi untuk tahun ini, itu ya Pak. Nah, perbedaannya tadi yang kedua, anggaran itu diberikan ke ormas-ormas yang menjalankan. Jadi ormas organisasi ini, kalau Kemendikbud itu menyebutnya ormas karena di antara 135 organisasi itu sebagian besar adalah organisasi masyarakat. Kalau IG organisasi profesi guru. Nah, di antara sekian 135 organisasi, IG merupakan organisasi profesi guru yang memiliki sasaran yang terbanyak, SMP 25 dan SD 24 kabupaten kota. Gitu Bapak ya. Kalau masih belum puas masih bisa, silakan ditanya lagi. Oke. Demikian Pak Supri jawaban dari Ibu Anci ya. Sudah sangat jelas, sama-sama untuk pendidikan mutu guru dan outputnya juga kepada peserta didik. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak atas sudah jelas ya Pak ya? Jelas. Sama-sama Pak Supriyanto. Tunggu program-program berikutnya dari IG ya Pak ya. Oke Iya, Bapak, Bu. terima kasih. Oke baik, sudah pertanyaan dari Pak Supriyanto sudah terjawab dan tadi saya beri kesempatan juga kepada Ibu Nita. Ibu Nita silakan. Bu Nita Yusnita ya. Tadi juga sudah resen dari awal ya. Silakan Ibu.
Mungkin untuk mikrofonnya di Ya, unmute dulu ya Bu ya. Sudah Oke. didengar suaranya Bu? Iya. Ya, sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaannya Pak Suprianto tadi, mungkin saya perkenalkan diri dulu bahwa saya dari UPT SD Negeri 1 Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Masih sama Ibu, satu kabupaten. Alma mater. Iya, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin bukan masalah POP dan PSP-nya, tetapi yang ingin saya tanyakan di sini masalah modulnya Ibu. Tentunya dari modul yang dibuat oleh POP dengan PSP itu mungkin ada perbedaan atau mungkin ada bagaimana ya kesempatannya, karena sama-sama berat. Ya, tapi yang ingin saya tanyakan di sini karena kami juga masuk di POP, tentunya untuk menggunakan modul apakah harus di POP atau PSP bagaimana ya, karena sekolah kami juga mencoba masuk untuk menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya yang mandiri, karena kami belum tidak masuk di penggerak. Tentunya nanti di dalam pelaksanaannya untuk menggunakan modul memang harus modul yang dibuat oleh POP atau modul yang dibuat dari PSP begitu Bu. Mungkin pertanyaan saya mungkin salah atau bagaimana, itu yang jelas ada pertanyaan di benak saya seperti itu. Oke, baik. Sudah cukup itu Bu? Atau Mungkin ada yang lagi? Ada yang lain? Adanya POP, modul yang dibuat oleh POP dan PSP begitu Ibu. Ya, karena sama-sama penggerak, tapi mungkin ada perbedaan. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nita. Ya. Mungkin langsung dijawab saja ya Bu Anci ya. Mana ini mau pakai modul yang mana gitu. Silakan Bu Anci. Iya, baik. Jadi secara garis besar benang merahnya itu sama Bapak Ibu. Penekanan pada literasi dan numerasi, tetapi kita punya ciri khas tersendiri. Jadi setiap organisasi memiliki karakter tersendiri, punya ciri khas tersendiri. Nanti Bapak Ibu pada saat penyegaran diklat akan melihat seperti apa perbedaan dan kesamaan dari modul-modul yang dari kementerian langsung, dari program sekolah penggerak. Ya, pasti ada samanya dan ada perbedaannya juga. Nanti Bapak Ibu ketika ikut penyegaran bisa memahami dengan langsung bahwa seperti ini ternyata program organisasi penggerak ya. Modulnya ada, nanti juga ada pendampingan Bapak Ibu. Ketika itu dianggap bahwa lebih efektif, maka itu akan kita gunakan ya. Makanya modul ini kita uji keterbacaan, mudah-mudahan modul yang dibuat oleh tim POP IGI menjadi salah satu modul yang dianggap efektif dalam rangka peningkatan kompetensi guru maupun peserta didik. Terima kasih Ibu dari Jeneponto. Kita sekampung Bapak Ibu. Saya juga dari Sulsel. Ya, saya domisili di Makassar. Nah, Oke, baik. Terima kasih Ibu Nita sudah terjawab dari Bu Anci ya. Oke, baik Ibu. Tadi pertanyaannya sudah, modul sudah, apa tujuannya, dan sebenarnya saya ingin tadi sudah dari Jeneponto aja ya, dari Sulsel ya. Saya mungkin akan menyapa dulu, mungkin paling jauh ya, yang jauh dari Sabang artinya. Mungkin di sini ada yang hadir dari Kirom atau dari Tambrau. Mungkin bisa Bapak Ibu untuk on cam juga ya. Dari Kirom, ada yang hadir di sini? Dan Bapak Ibu, di sini Pak Danang Hidayatullah masih bersama kita. Mungkin ada beberapa pertanyaan kepada beliau yang ditujukan kepada beliau, karena kesempatan ini juga kesempatan yang sangat baik. Silakan Bapak Ibu untuk mungkin sekedar menanyakan bagaimana di IG dan sebagainya. Kirom, ada Kirom di sini? Kirom ada Bu. Ada ya. Oke, silakan Bapak Ibu dari mana? Ya, untuk on cam dan untuk mikrofonnya di unmute ya, jangan lupa. Silakan dari Kirom. Mana ya Kirom ya? Mungkin dibantu Pak Asep. Ada nggak di nama dari kabupaten mana? Karena tadi lupa ya Bapak Ibu tidak rename ya.
nama dengan kabupaten ya. Silakan yang masih punya kesempatan untuk rename nama dan dari kabupaten atau kota mana. Silakan. Kalau Kirom belum siap, mungkin dari Tambrau. Halo? Bapak Ibu guru hebat dari Tambrau, mana Tambrau? Wow, belum ada ya, belum siap ya. Kalau begitu dari yang paling barat, berarti saya langsung ke timur deh, dari Aceh mungkin ya. Dari Kabupaten Aceh Timur, silakan. Saya beri kesempatan kepada perwakilan dari Aceh Timur, silakan. Ada di sini namanya ada, tadi saya lihat ada Bu siapa ya? Ada Bu Fatia. Silakan Bu Fatia. Saya sebut nama nih di sini karena saya punya datanya ya. Silakan. Dari Aceh Timur ada? Wah, ternyata tidak menyimak ya. Oke, saya akan bergeser lagi. Berarti dari Kabupaten Indragiri Hilir. Silakan. Dari Indragiri Hilir ada yang sudah ada di room. Halo, Assalamualaikum. Tadi sepertinya Pak Yani 10 gitu mau bicara, tapi Pak Yani ya? Oh, oke deh Pak Yani ya. mungkin mati ya Pak. Siapa? Oh, silakan kalau tadi ada yang sudah siap untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Silakan Pak. Langsung unmute aja ya Pak ya. Saya beri kesempatan untuk Bapak. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Pak Yani 10, silakan ya Pak. Menyapa Bapak Ibu guru hebat di sini Pak. Silakan. Di unmute dulu Pak. Halo. Oh, sudah? Halo. Halo. Halo Pak. Ya, saya sudah bisa mendengar Bapak. Iya, bukan Pak Yani, saya ada Rohamdi Yusuf dari SD Negeri 15 Lalimbu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, Bu. Oke, silakan di spotlight ya Pak ya. Pak Rohamdi Yusuf ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, oke, silakan Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Bu, yang tahun lalu kan sekolah kami sudah menjadi sasaran POP 2021 ya. Dan menurut Juknis dari penjelasan tadi akan berlanjut di tahun 2022 ini sampai 2023 sasaran, apakah kedepannya akan secara otomatis menjadi sekolah penggerak atau harus mendaftar lagi PSP atau gimana? Itu aja Bu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya. Saya beri kesempatan karena Pak Ketum masih ada di sini nih. Bu Anci, bagaimana kalau Pak Ketum yang akan menjawab Pak Bu Anci? Atau Bu Anci saja? Silakan Pak Ketum. Oh ya, Bu Anci silakan Bu Anci untuk menjawab. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bapak dari Konawe, berarti dari Sultra ya? Konawe Selatan, Bu. Konawe Selatan, Bu. Oh iya. Konawe Selatan ya? Ya, Konawe Selatan. Iya, baik. Sejauh ini sih harus mendaftar kembali, tetapi informasi dari Bapak Direktur, dari Kemendikbud, sekolah sasaran POP organisasi apapun itu akan menjadi prioritas untuk diluluskan, tapi tetap melalui pendaftaran seperti biasanya, tidak otomatis. Gitu Bapak ya. Tetap harus mendaftar ya Bu? Iya Pak. Oh iya Bu. Ya, iya Pak. Tapi insya Allah akan diprioritaskan. Karena tahun kemarin yang masuk POP itu tidak boleh double masuk PSP, tapi sekarang tidak lagi untuk angkatan ketiga kalau nggak salah. Malah yang menjadi sekolah sasaran POP itu menjadi prioritas bagi Kemendikbud untuk meloloskan di PSP, program sekolah penggerak. Iya, cuma kemarin kan saya mencoba mendaftar ya Bu, tahun ini di angkatan keempat, angkatan ketiga ya, PSP. Ketiga.
Iya, angkatan ketiga. Cuma katanya diprioritaskan, tapi yang ikut apa yang sasaran POP kemarin itu ya hanya satu yang lolos. SD kami mungkin belum kebagian, belum lulus begitu, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya, Pak. Iya. Kalau ada informasi-informasi seperti itu akan menjadi catatan penting bagi kami ketika nanti ada kegiatan BIMTEK apapun yang ada Pak Direktur, kita akan kembalikan kata-katanya bahwa dulu yang mengatakan bahwa yang masuk POP, ya sekolah sasaran POP itu akan diprioritaskan. Nanti akan kita pertanyakan itu, Pak. Terima kasih Bapak ya atas informasinya. Terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak Hamdi, Bu Anci atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama ya bagaimana PSP, POP sama-sama menjalankan tugas dari Kemendikbud untuk pendidikan yang lebih baik. Baik, saya lanjutkan Bu Anci untuk pertanyaan mungkin yang terkait dengan modul pasti banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian bagaimana program selanjutnya, jadwalnya dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Silakan Bapak Ibu nanti untuk modul nanti akan di-share juga. Dan tentunya Bapak Ibu nanti akan mengikuti arahan-arahan yang sudah disampaikan oleh Pak Asep tadi ya. Oke, baik, di sini sudah ada ketum nih. Saya akan bergeser ya. Tadi sudah dari Sulawesi dan Tambrau dan Kirom belum hadir. Dan saya beri kesempatan untuk Provinsi Kalimantan ya. Provinsi Kalimantan di sini saya akan memberikan kesempatan dari Kabupaten Gunung Mas. Silakan dari Kabupaten Gunung Mas akan menyampaikan pertanyaan atau apapun biar teman-teman di sini, Bapak Ibu guru di sini bisa mendengar langsung juga mungkin arahan dari ketum atau dari kita semua, dari panitia POPIG. Silakan dari Kabupaten Gunung Mas. Halo Gunung Mas. Waalaikumsalam Bu, dari Sulbar Bu. Oh, dari Sulbar ya? Waalaikumsalam. Oh, berarti untuk Gunung Mas belum bisa bersama di sini ya? Dari Sulbar Bu. Oh, dari Sulbar. Oh ya, silakan Pak. Sampai nama dan dari SD apa ya? Silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silakan ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada Wahyudin dari Sulbar, Sulawesi Barat, Kabupaten Majene. Yang ingin kami tanyakan di sini mengenai kira-kira berapa hari pelaksanaan pelatihan persiapan uji kebacan modul POP ini. Pelaksananya berapa hari kira-kira? Oke, Bapak. Terima kasih. Ya, cukup itu ya. Oh ya. Ya, cukup. Kalau ini Bu Anci yang menjawab ya. Silakan, baik, terima kasih pertanyaannya Bapak dari Sulbar, tetangga Sulsel ini berarti. Ya Pak, jadi untuk Sulbar itu tadi Majene atau apa Pak? Ya, dari Majene Bu Anci. Ini ya. Saya lupa apakah Majene itu. Jadi kalau untuk SD Bapak, karena memang kita anggarannya turun untuk SD, ada luring, ada daring. Saya lupa apakah Majene daring atau luring. Yang jelas bahwa kegiatannya itu hanya sehari yang luring, tetapi ada bimbingan-bimbingan semacam pendampingan melalui daring. Ya Pak, Majene kalau tidak salah luring ya, kalau tidak salah ya Bapak ya, nanti akan kita informasikan kembali. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Sudah langsung terjawab ya Pak ya, Pak Wahyudin ya dari Sulbar. Oke baik, tadi saya memberi kesempatan kepada Kabupaten Gunung Mas, belum hadir juga. Saya bergeser lagi ke Kabupaten Pulang Pisau. Ya, ada di sini yang sudah masuk ke room Kabupaten Pulang Pisau. Sebenarnya di sini sudah 93 ya Bu Anci ya, sudah banyak ya. Tapi yang saya sebutkan tadi belum bisa hadir atau mungkin terkendala sinyal. Kalau tidak ada mungkin dari Barito Timur. Barito Timur hadir. Sumber juga hadir. Halo? Iya. Oh, Sumber ya. Oh iya, tadi Sumatera dari Aceh, dari mana Indragiri belum ya.
Oh, berarti oke Iya. deh. Baru gabung, baru bisa gabung Ibu. Oke, semangatnya luar biasa. Silakan Ibu, saya beri kesempatan karena Ibu sangat semangat sekali. Silakan. Alhamdulillah, Silakan, Ibu. terima kasih. Iya, silakan. Oke. Udah berapa kali coba sinyalnya ini alhamdulillah bisa gabung gitu kan Bu. Nih, terima kasih banyak. Iya. Iya, silakan. Saya lagi Bu. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam kenal buat semuanya. Saya Wisma Diandra dari Sumatera Barat. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa ikut POP ini dan pernah ikut diklat sebelumnya. Banyak yang dapat kita pelajari di sana, tapi di saat ada program PSP, nah itu pertama mendaftar ada warning. Nah, kita warning ya, sekolahnya sudah POP. Nah, ternyata tidak bisa mendaftar ke PSP. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dan kita juga selalu ngotot kepada Dinas Pendidikan dan juga fasilitator di sini, langsung kita minta, kenapa nggak bisa daftar? Dulu janjinya kalau apa kan kita bisa daftar. Alhamdulillah diberi Bu kesempatan daftar. Nah jadi sekarang seperti yang kata Bu Eci tadi, kami memohon kepada Bu Eci karena untuk angkatan 3 PSP, alhamdulillah saya lulus untuk tahap 1 dan telah selesai mengikuti tahap 2. Jadi mohon dibisik-bisikkan Bu, mudah-mudahan di bulan Juni nanti saya sangat berharap sekolah saya bisa lulus untuk PSP yang angkatan 3 ini. Mudah-mudahan prioritas itu bisa menjadi milik kita karena saya lihat dari POP dan PSP ini merupakan dua sejoli yang nggak bisa dipisahkan. Programnya sangat sekali memang mendukung untuk sekolah saya atau sekolah kita semua. Nah, jadi kalau kita sudah di POP, mindset kita itu pasti arahnya nanti ke PSP. Mudah-mudahan Bu Eci, mohon Bu Eci kasih masukan kepada Bapak Menteri kita, tolong yang sudah lulus tahap seleksi tahap 1 dan sudah selesai tahap 2 bisa lulus PSP. Amin, amin. Ya, pengharapan saya Ibu dari Sumatera Barat, mungkin juga dari yang lain. Terima kasih banyak, bangga bisa ketemu dengan Bu Eci dan yang lainnya. Duh, keren. Ke Payakumbu nanti, insya Allah nanti ke Payakumbu ya Bu. Alhamdulillah, baru keren tuh Bu Eci. Terima kasih waktu kita diklat kemarin juga penyampaian Bu Eci. Mudah-mudahan lepas kangennya. Berarti Ya, sudah pernah ketemu sebelumnya di. Ya, Assalamualaikum Ibu saya. Waalaikumsalam. Ibu hebat. Ya. Dari Sumatera hebat. Oh ya, oke baik Bu Wisma, terima kasih ya. Tadi ada dua kata yang bagus sekali ya. Ternyata ada kata-kata ngotot dan bisik ya. Ternyata ini bisa menginspirasi untuk kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada kami di Ikatan Guru Indonesia mampu menjembatani apa yang harapan pemerintah dan apa harapan guru-guru di seluruh wilayah Indonesia. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin tadi saya sudah menyebut nih dari Sumatera sudah, Sulawesi, Kalimantan belum, Papua belum. Tapi saya juga ada satu provinsi saya sebut dulu ya, dari Nusa Tenggara Barat, yaitu dari Kota Bima. Karena Kota Bima sudah siap ya. Ada Kota Bima. Halo, Bapak atau Ibu nih yang sudah hadir di sini? Silakan. Ada lebarannya masih ada. Ya, dari Kota Bima dulu. Saya akan menyapa Ibu dari Kota Bima. Ya, saya dari Kota Bima, Bu. Ya. Oke, silakan Ibu Rini Komala Dewi. Silakan untuk berkenalan, menyampaikan apa yang Ibu keluh kesahkan, mungkin juga inspirasi-inspirasi atau praktik baik apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Silakan Bu Rini. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah ya selama ini semenjak adanya POP ketika saya berinteraksi dengan POP ini, alhamdulillah banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan yang bisa saya aplikasikan, terutama kalau tidak salah itu program literasinya. Kemudian kita saling bertukar pikiran. Kebetulan saya pribadi baru kali ini tergabung secara nasional. Selama ini kan kita
bersama teman-teman satu kota saja, Bu. Jadi alhamdulillah ketika diberikan kesempatan, saya sangat bersyukur. Maksudnya mungkin kesempatan ini saya bisa menambah pengalaman. Kemudian saya juga bisa belajar banyak hal dari teman-teman di seluruh Indonesia. Untuk mungkin karena saya baru belajar, saya ini sekali ya, saya mengharapkan sekali saran maupun masukan dari teman-teman seluruh Indonesia sehingga saya bisa meningkatkan proses pembelajaran di sekolah saya sendiri, Bu. Oke, baik. Sudah, Ibu? Iya, itu saja, Bu. Oke, Terima kasih banyak kesempatannya, Bu ya. Salam kenal Iya, untuk semua sama-sama, Bu teman-teman seluruh Rini. Indonesia. Oke, Bu Rini, ini kayaknya wajib diberikan mood booster nih dari Pak Ketum nih. Silakan Iya, Pak Ketum, mungkin apa yang disampaikan Bu Rini diberi semangat oleh Ketum ya untuk teman-teman baik di Bima, di NTT, di dimanapun berada ya. Silakan Pak Ketum. Iya. Ya, terima kasih Bu Gayu. Tadi luar biasa sambutan dari teman-teman ya, dari Pak Kumbu, kemudian juga pesan dari Ibu Rini di Bima ya Bu ya. Nanti Kota Bima. Nah, ini kebetulan di pertemuan hari ini yang nanya barusan Payakumbuh dan Bima, dua kota ini, kabupaten ini akan dikunjungi oleh Ketua POP SMP di Ibu Samsi. SD. Ya, jadi akan berkunjung beliau. Ya, langsung ke 28 ya, Pak. Disambut dengan tari gelombang. Siap. Kebetulan memang kalau di Sumatera Barat kita juga mungkin nanti saya ke sana karena memang salah satu daerah sasaran untuk kita juga di program di pengurus pusat untuk mengembangkan supaya di tahun ini seluruh pengurus daerah di Sumatera Barat bisa terbentuk. Kita support. Bapak Ibu tadi ada pertanyaan terkait dengan prioritas program sekolah penggerak, program organisasi penggerak. Jadi kami sampaikan, tadi sempat disampaikan, coba tolong bisik-bisik. Kalau di kita di IG nggak perlu bisik-bisik. Jadi saya nanti minta Bu Anci untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah daerah sasaran kita yang ingin mendaftar ataupun yang sudah mendaftar, di list datanya kita secara resmi nanti kita sampaikan langsung ke Pak Dirjen. Kita dorong supaya sekolah-sekolah yang mengikuti program organisasi penggerak ini benar-benar menjadi prioritas untuk mendapatkan program sekolah penggerak. Yes. Dan memang karena memang POP ini belum tuntas, artinya masih menyisakan sekitar 1 tahun ini dan tahun ini udah tinggal 6 bulan ya, dan tahun depan itu sekitar 6 bulan sampai bulan Mei. Maka memang tidak semua sekolah sasaran yang menjadi di daerah sasaran organisasi penggerak diterima atau diluluskan secara massal di PSP karena secara bertahap. Tapi sesuai apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Ketua, Bu Anci, bahwa Pak Direktur sudah menyampaikan di publik bahwa sekolah-sekolah yang mengikuti program organisasi penggerak memiliki hak yang sama dan bahkan akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan program sekolah di PSP, tentu ketika POP ini sudah berakhir, artinya pelatihan, penyegaran, dan MONEF sudah selesai semua, maka itu memungkinkan untuk diberikan kesempatan mendaftar atau lulus di program sekolah penggerak. Tapi ada yang lebih penting dari itu, Bapak Ibu, bahwa semangat yang kita bangun harusnya semangat bagaimana kita bisa memerdekakan pikiran kita sendiri, juga memerdekakan pikiran murid-murid kita, bahwa proses pembelajaran tidak boleh tersekat-sekat atau tergantung pada satu metodologi, strategi pembelajaran yang itu saja. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan kreativitas kita, produktivitas, inovasi kita, supaya kemerdekaan belajar itu nyata adanya di ruang pembelajaran.
apa yang saya sampaikan bahwa proses pembelajaran itu harus connect atau harus terhubung dengan kehidupan nyata semata-mata karena kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai guru seringkali lupa bahwa kita sering memposisikan diri kita hanya sebagai guru yang orang bilang guru berposisi sebagai guru dispenser. Guru dispenser ini adalah guru yang hanya mengalirkan air ke gelas kosong. Yang murid-muridnya ini kita anggap sebagai murid-murid yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki suatu kreativitas inovasi. Tapi kita harus bisa memposisikan bahwa kita adalah guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi pengetahuan murid dengan pengetahuan yang ada di sekeliling juga pengetahuan kita sehingga bisa memunculkan kreativitas, inovasi, dan produk pengetahuan yang baru. Sesungguhnya semangat kita yang kita bangun bukanlah semangat labeling bahwa ini adalah sekolah penggerak, ini bukan sekolah penggerak, ini ikut organisasi penggerak, ini tidak ikut organisasi penggerak. Tapi yang kita semangat kita adalah semangat membangun pemerataan bagaimana teman-teman di sekitar kita, jika memang ada yang belum dapatkan ilmu pengetahuan, mari kita sama-sama berbagi praktik baik ke teman-teman kita. Semakin banyak yang berbagi, semakin banyak guru-guru yang tumbuh, semakin cepat kemajuan dan pendidikan di Indonesia ini sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian Bu Gayu, ini juga terakhir barangkali saya mohon izin pamit, ini masih di sekolah, masih mengerjakan banyak hal juga yang untuk besok ya, jadi saya mohon izin pamit duluan. Salam sukses teman-teman, tetap semangat, mari kita berkomunikasi, berkolaborasi untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya izin pamit. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum Pak Dana Hidayatullah yang sudah memberikan support, sudah memberikan motivasi kepada seluruh guru di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah kesempatan yang sangat baik ya buat Bapak Ibu sebagai peningkatan apa ya, yang membuat mood booster kita. Jadi membuat mood lagi, membuat semangat lagi. Ternyata program POP, program PSP itu tidak jauh beda. Artinya sama-sama kita berkembang demi pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih Ketum. Salam sukses juga dan hati-hati juga untuk Ketum. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya dan mohon izin juga kita masih berada di room meeting ini ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia Tengah itu sudah menunjukkan pukul setengah berapa ya? Bu Anci sudah 6:30 ya? Atau jam berapa? Iya. 6:30? Oke, kalau di Papua sudah 6:30 ya. Jadi sudah melewati waktu sholat maghrib ya, bagi yang menjalankan. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan mungkin nanti bisa dilanjutkan di grup WA juga. Apakah masih ada pertanyaan saya berikan kepada Bapak Ibu nih? Kalau kita masih bisa ya di Jawa masih menunjukkan pukul 4:30 ya, 4:30 sore. Kalau saya beri kesempatan kepada yang dari Kalimantan tadi belum ya. Kalimantan itu ada Barito Timur, ada Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Baru, dan Hulu Sungai Tengah. Berarti kita bergeser ke Provinsi Kalimantan Selatan ya. Kalau Kalimantan Tengah tidak ada ya. Silakan Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah, Bu. Dari Kabupaten Kalimantan Tengah sudah hadir. Oke, siap. Silakan Bapak. Iya, it's time is yours. Time is yours. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman ya dari SDN Mintin 1 Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, ini kan kita sudah masuk tim ya, tim revisi atau review dalam program keterbacaan modul ini POP-nya IG, Bu. Di sini. Apakah ini berkelanjutan untuk nantinya? Dan lagi ini di sini ada kan tugas-tugas yang diberikan terutama pada modul kan, modul yang tidak semua guru yang mendapatkan modul ini. Apakah kegiatan ini akan berkelanjutan untuk kita berikan kepada setiap sekolah
yang belum mengikuti kegiatan seperti ini. Cuman itu Bu yang ingin saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, mungkin langsung dijawab Bu Anci. Kalau berkelanjutan, sepertinya iya. Kita tunggu. Silakan Bu Anci. Halo, Bu Anci, silakan Bu Anci. Atau Bu Anci terlempar Pak? Coba dicek. Iya. Tadi pertanyaannya apakah berkelanjutan untuk sekolah lain ya Pak ya? Iya, iya. Ya, kalau untuk sekolah lain kami tidak bisa memastikan karena kita kontraknya 3 tahun dari Kemendikbud dan itu sekolah sasarannya tidak boleh berubah. Jadi yang ikut sekolah MOU, sekolah sasaran yang ada dalam MOU dengan distrik setempat tahun lalu 2021 itu berlanjut 2020 sampai 2023. Jadi untuk sekolah lain belum ada informasi akan ada kelanjutan MOU untuk sekolah lain. Itu saat ini Bapak ya. Di sekolah sasaran yang sekarang itu berlanjut sampai tahun ketiga, yaitu tahun 2023. Iya, terima kasih Bu. Oke. Sama Bapak. Ya, sudah cukup ya Bapak ya, sudah dijawab Bu Anci ya. Oke Bu Anci, masih banyak ini yang belum saya sapa. Kita masih lanjut ya Bu Anci ya, nggak apa-apa ya. Ya, Sampai pukul berapa? Ya, oke saya akan menyapa dari Sulawesi Utara. Tadi sudah ada yang request juga dari Sulawesi Utara. Silakan boleh dari Tomohon, boleh dari Manado, boleh dari Minahasa Tenggara, Kota Mubagu maupun Kepulauan Talaut. Silakan. Nanti kalau saya tunjuk, nanti nggak ada. Silakan aja yang merasa dari Sulawesi Utara. Bu Sulawesi Gayu, Utara, halo. izin ini Bu Gayu. Apa Ya. namanya? Tadi ada yang bertanya untuk Ya. men-share modul sama instrumen keterbacaan. Saya udah share karena waktunya kan sehari ya. Mungkin Iya, oke. ada Bapak Ibu yang ingin langsung mengerjakan mungkin tadi. Oke. Jadi saya sudah share modul SD dan apa namanya instrumen keterbacaannya melalui chat. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Berarti ini yang terkait dengan modul ya Bapak Ibu sebenarnya hari ini memang fokus untuk modul, tapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asep mungkin sudah jelas atau gimana, tapi mudah-mudahan nanti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep nanti juga kami sudah share juga ya. Silakan nanti dilihat juga di kolom chat dan juga nanti di grup WA. Silakan Bapak Ibu pantau semua ya. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan Pak Asep diikuti ya, dari mulai yang tadi ada dari 1 sampai 6 ya, dari sampai bahasa dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu menemukan apapun yang mungkin masih dapat kita revisi gitu sesuai dengan masukan Bapak Ibu. Jadi saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menjadi responden kami. Itu ya Pak Asep ya. Mungkin Pak Asep ada lagi yang mau disampaikan ke Bapak Ibu di sini nih. Ini waktunya Pak Asep nih sekarang nih, yang untuk yang terakhir nih. Silakan Pak Asep. Ya, terima Ya. kasih Bu Gayu. Terima Oke. kasih Bu Anci. Terima kasih Bapak Ibu semua peserta responden uji keterbacaan modul POP Ya. IG tingkat SD ya Bapak Ibu semua. Ya. Saya hanya menekankan kembali Bu Gayu, Bapak Ibu semua bahwasanya uji keterbacaan ini waktunya hanya sampai besok jam 23.59 gitu. Oh iya. Jadi hanya sehari semalam dengan malam ini gitu Bapak Ibu. Mohon mungkin saya sudah kirim di chat bahwasanya modulnya yang tadi saya share screen itu modul tentang literasi numerasi saya sudah share. Kalau tidak bisa dibuka passwordnya IG ya Bapak Ibu ya, nanti ada isian passwordnya IG lalu Bapak Ibu bisa buka tersebut. Kemudian langkah-langkah yang tadi mungkin diikuti ya Bapak Ibu, baca per halaman demi halaman. Jika ada masukan dan saran dicatat dulu Bapak Ibu di buku, di kertas kosong, mungkin di buku Bapak Ibu, nanti baru dimasukkan ke instrumen yang sesuai dengan pernyataan ataupun butir-butir instrumen dimasukkan ke situ Bapak Ibu. Misalkan ada tentang
dari penyajiannya ataupun dari bahasanya, dari materinya yang kurang, memberikan masukan kepada kami semua gitu. Kami tidak berharap Bapak Ibu jawabannya ya semua dan tidak ada masukan ya itu. Karena ini modulnya yang tadi saya sampaikan akan dibaca oleh 1000 lebih ya, 1000 orang, 1000 peserta lebih. Dan mudah-mudahan masukan dari Bapak Ibu bisa menjadi perbaikan buat modul, buat pembuat modul dari tim POP ini. Itu aja Bapak Ibu, tetap semangat, jangan sampai lupa deadline-nya sampai besok jam 23.59. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran dan kesehatan, dan Bapak Ibu juga selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, ternyata masih banyak yang raise hand itu, bagaimana ya? Ini ada Bu Cece nih. Cece dari mana ya ini ya? Silakan Bu Cece. Jece Jeti Kesek. Nah, ini namanya sangat bagus sekali. Saya beri kesempatan dulu ya, Pak Asep ya, untuk Bu Cece ya. Silakan Bu Cece. Iya, yang terkait modul ya. Pasti Ibu terkait modul nih. Kelihatan Bu dari sini, Bu. Silakan Bu Cece. Halo? Oh, Bu Cece ternyata ini ya. Kita tunggu sebentar, Pak. Yang mau bertanya tidak diberi kesempatan. Lebih dari 60 detik tidak ada. Oh, berarti kita bergeser ya, Pak ya? Oke. Kita mungkin sampai pukul 17 ya, Pak Asep ya? Boleh, Bu, silakan. Oke. Oh, ini ada dari Ibu Nurasmawati. Dari mana ini? Silakan, Bu. Ibu Nur. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan Ibu dari kabupaten mana atau kota mana. Silakan untuk on kamera Bu, silakan. Ini lagi di Gede Bu, kan? Saya ingin bertanya ini. Perkenalkan dulu, nama saya Nur Asmawati. Saya dari Kabupaten Aceh Timur, dari Negeri Payadi Mambua. Nah, saya tanya gini Bu, kemarin kan sekolah saya jadi sekolah sasaran, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Apa ke depannya tetap kelas 4 dan kelas 5? Oke, cukup ya Ibu ya. Silakan Bu Anci dijawab. Itu aja Bu Nur? Ya. Sudah cukup pertanyaannya? Iya. Apakah nanti ke depannya bisa guru kelas 3 atau kelas lain lah, kelas bawah? Oke, ditunggu ya Bu jawabannya ya. Silakan Bu Anci untuk menjawab. Halo Bu Anci. Bu Anci. Oh, Bu Anci sudah ini ya. Coba. Oh, Bu Anci sudah keluar dari. Oh, belum. Silakan Bu Anci. Oh, Bu Anci Maaf, tadi kurang menyimak pertanyaannya. Tadi apa Bu Gayu? Iya, tahun kemarin kan masih kelas 4. Apakah tahun ini juga masih kelas 4? Itu pertanyaannya. Jadi kelasnya apakah sama ya? Iya. Masih tetap yang dilatih tahun kemarin. Jadi baik instrukturnya, daerahnya, sekolahnya, juga pesertanya tidak ada perubahan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa nama-nama teman-teman guru sasaran itu sudah terdaftar di Kemendikbud, jadi tidak boleh diganti, tidak ada yang berubah Bapak Ibu, tetap yang kemarin, tahun kemarin. Oke, terima kasih, sudah sangat jelas ya Bu ya, dari Aceh ya. Berarti Aceh sudah Bu Anci, terima kasih dari Aceh. Ya, tadi juga ya. Halo. Kalau seandainya kita kan misalnya kayak saya kemarin kan guru kelas 4. Nah, kadang di tahun ke depan saya akan menjadi guru kelas 6. Itu gimana Bu? Apa gurunya diganti? Gurunya tidak diganti Bu. Tidak diganti gurunya. Karena nama Ibu sudah terdaftar, sudah masuk di link portal POPIG Kemendikbud. Artinya Ibu tidak perlu dulu pindah ke kelas yang mungkin lebih tinggi atau pindah gitu ya Bu Anci ya. Jadi silakan Ibu untuk
berkomunikasi dengan kepala sekolah mungkin karena memang terkait dengan POP, saya masih tetap di kelas 4. Mungkin itu ya, Ibu ya, Bu Anci ya. Oh ya, kasih Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nur Asmawati. Ya, baik, silakan Bapak Ibu yang menyimak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, silakan disimak juga. Mudah-mudahan ketika di lapangan itu memang agak berbeda, tapi mudah-mudahan nanti komunikasi Bapak Ibu bersama kepala sekolah itu juga sangat penting ya. Jadi apapun nanti terkait dengan kelas dan sebagainya, silakan nanti dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Ya, silakan Ibu, dari mana ini ya? Oh iya, silakan Ibu Sumarni. Ya, maaf Bu, awalnya saya minta maaf. Kebetulan tadi ke kantor sebentar ada keperluan yang mendadak. Ya. Jadi ini saya mau tanya Bu, kan kebetulan saya baru mutasi. Jadi mutasi dari sekolah POP ke bukan yang POP. Nah itu gimana Bu? Oke, Ibu dari mana Bu? Kepala sekolah ya? Ibu kepala sekolah? SD Negeri 6 Dewantara Bu, Aceh Utara. Aceh Utara ya? Oke, Aceh. Bu. Silakan Bu Anci, langsung dijawab aja Bu Anci. Coba Bu Gayu pertanyaannya, mohon maaf kurang jelas di sini tadi. Oh iya. Karena tadi lagi ini Bu ada urusan ke kantor Bu, jadi nggak bisa mewakili ya terpaksa sendiri ketinggalan info nih Bu. Oh iya, pertanyaannya begini Bu Anci. Bu Sumarni ini tahun lalu kan di sekolah POP, nah sekarang beliau mutasi, jadi di sekolah yang bukan POP, apakah bagaimana gitu? Sepertinya pertanyaannya sama dengan yang Ibu tadi ya, dari Aceh juga. Mungkin itu bagaimana Bu Anci? Kejadian itu terjadi di beberapa daerah, di beberapa sekolah dan beberapa daerah Ibu ya. Kami akan komunikasikan dengan pihak kementerian karena sebenarnya sekolah tidak boleh berubah. Gurunya juga tidak boleh berubah. Sementara gurunya pindah, otomatis ada salah satunya yang berubah. Nanti akan kami sampaikan ke kementerian bagaimana solusinya, apakah gurunya tetap atau sekolahnya tetap tapi guru yang berbeda. Nanti akan diinfokan selanjutnya Bu ya. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Jadi walaupun udah pindah harus memang tetap bergerak Bu ya. Iya, pasti Bu. Ya selamat ya Ibu ya, sudah mutasi juga tapi nggak apa-apa Bu. Mungkin Ibu praktik baiknya di sekolah yang lalu sangat baik, artinya Ibu dipindahkan di sekolah yang mungkin ya. Wah, luar biasa ya. Salut untuk Ibu ya. Baik, Bu Sumarni, terima kasih pertanyaannya dan mudah-mudahan nanti kita segera komunikasi kepada Kemendikbud terkait apa yang menjadi kendala atau yang terjadi di daerah-daerah itu tidak sama ya, berbeda. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang masih mengganjal mungkin terkait Bu Gayu. Mohon maaf, kebetulan saya lagi kami di Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Di sini sudah maghrib. Mohon maaf Bapak Ibu, Bu Gayu mungkin bisa membatasi kalau ada pertamanya langsung ke intinya saja, atau kalau memang sudah tidak ada ya bisa dilanjut di diskusi dulu. Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan waktu ya, Bapak Ibu kita tidak bisa membersamai Bapak Ibu dan pertanyaan-pertanyaan yang terkait secara teknis, dan ini kita akan melalui grup WA saja karena terkait dengan waktu di Indonesia Timur dan di Indonesia Tengah ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, dengan seizin Bu Anci, Bapak Ibu peserta semua, kiranya waktu sudah menunjukkan pukul 17:44 ya waktu Indonesia Tengah dan 18:44 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk persiapan kegiatan kita cukupkan sampai di sini ya Bu Anci ya. Kita cukupkan sampai di sini untuk persiapan uji keterbacaan modul POPIG tingkat SD tahun 2022. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang berada di kolom chat maupun di grup WA. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga mendapatkan sertifikat hari-hari depannya ya, dan apapun yang menjadi program kami dan semuanya hanya untuk kegiatan dulu.
di seluruh Indonesia dan tentunya sudah ada di kita atau murid-murid yang sama. Mungkin itu Bapak Ibu Tuan Cis Ya, mohon Bu. izin juga untuk menutup kegiatan sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Asep Sutisna yang sudah membersamai kita dan semua panitia POPIG serta seluruh peserta. Maka dengan berakhirnya tanya jawab tadi, mungkin tidak puas ya, mudah-mudahan kita akan lanjutkan di grup WA. Demikian Bapak Ibu, saya atas nama host, saya Gayu Trisanti Dewi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di ruang meeting ini. Mudah-mudahan IG tetap ada di hati kita semua, dan mudah-mudahan untuk peningkatan mutu guru dan untuk anak-anak kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk izin lihat ya Bapak Ibu ya. meninggalkan room meeting ya. Saya mohon izin Pak untuk admin dan sebagainya, silakan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di daerah-daerah Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah Ibu. Oke, terima kasih. Oh, yang saja Abang buat Izin. Oh, kan. Kenapa ya ada Destri masuk ya?